Esther di ibadah sekolah minggu GKI Jati Bening Indah. Adik-adik, hari ini senang nggak? Senang dong tentunya. Hari ini adik-adik sehat semua kan? Pastinya dong. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan adik-adik. Yuk semuanya kita mau berdiri, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan dengan lagu Terima Kasih 1000 dilanjut dengan hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk semuanya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan. Hari ini kami mau ibadah, pimpin dan sertai kami Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Layakan kami Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi di lagu pembuka tadi, lagu Terima Kasih 1000. Di akhir lagu ada kata-kata aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah adik-adik, bahagia kan? Atau senang kan kalau Tuhan Yesus menyayangi atau mencintai kita? Pasti dong. Nah kalau papa mama yang mencintai atau menyayangi kita? Pastinya dong Kak Esther. Nah adik-adik, kalau cinta, kalau disayangi oleh papa dan mama, boleh nggak melawan papa dan mama? Nggak boleh. Kalau nggak dengar-dengaran, boleh nggak? Nggak boleh adik-adik. Melawan orang tua juga nggak boleh. Kenapa sih nggak suka dengan nasihat orang tua? Nasihat orang tua itu baik untuk kita loh. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu nasihat itu berguna bagiku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti yang dibawakan oleh Kak Fani, yuk kita mau bernyanyi satu lagu baru, yaitu Hormati Orang Tuamu.
adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman? Kalau sudah siap, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya yang ada di rumah, ikuti Kak Fani berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang akan kami dengar agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tema cerita minggu hari ini adalah nasihat itu berguna bagiku. Sebelum kakak menyampaikan firman, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk bermain sebentar yuk. Adik-adik ikutin ya. Kalau misalnya Kak Fani bilang pegang kepala, nah adik-adik jangan lupa pegang kepala. Tapi harus benar-benar mendengar apa yang kakak minta ya. Oke, kalau sudah siap dan sudah mengerti, kita mulai, oke? Coba adik-adik yang ada di rumah, ikuti perintah kakak untuk memegang hidung. Ayo, siapa yang ikutin Kak Fani? Atau adik-adik benar-benar mendengar pegang hidung? Apakah benar ini hidung? Nah, kalau adik-adik benar-benar mendengar dengan baik, pasti adik-adik pegang hidung ya. Ini adalah hidung kita, bukan ini, karena ini namanya telinga. Nah, coba sekali lagi ya. Coba adik-adik fokus untuk mendengar apa yang Kak Fani minta. Coba adik-adik untuk memegang mulut. Ayo, mulutnya yang mana? Bener nggak ini mulut? Betul, ini bukan mulut. Ini adalah mulut adik-adik. Coba adik-adik pegang mulutnya. Ini mah bukan mulut ya, tapi alis mata. Nah, siapa yang benar, siapa yang salah? Ayo. Nah, adik-adik berarti yang sudah benar, adik-adik benar-benar mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang Kak Fani bilang, bukan melakukan yang bukan seharusnya. Karena yang tadi kakak tunjuk itu salah. Oke, kalau sudah paham, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Adik yang kelas besar, yuk sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kelas besar yang sudah bisa membaca Alkitab, jangan lupa untuk dibaca Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan agar kita dapat menaati perintah serta nasihat perkataan orang tua kita kepada kita. Cerita hari ini kita ambil dari kisah Raja Daud kepada Salomo. Adik-adik, Raja Daud saat itu sudah tua. Dia sudah tahu akan waktunya tidak lama lagi dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggal adik-adik. Jadi sebelum ia meninggal, dia punya pesan penting kepada anaknya yaitu Salomo. Nah, adik-adik, kalau Raja Daud nanti sudah meninggal, lalu siapa yang menggantikan dia sebagai raja? Iya, betul sekali. Sudah pasti anaknya yang menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, sebelum ayahnya pergi, Raja Salomo dibekali oleh pesan-pesan penting nasihat yang baik buat Salomo dan akan Salomo lakukan dalam dia nanti akan memerintah sebagai raja. Apa aja ya pesan penting Raja Daud kepada Raja Salomo? Nah, kita baca yuk sama-sama dari kitab tadi, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik yang sudah membuka Alkitabnya, kita baca sama-sama yuk ayat 2 dan 3. Dari kitab yang tadi ya, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ayat 2 dan ayat 3 ya untuk yang kelas besar. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana.
Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, serta perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, untuk yang pertama, Raja Daud menasehati Raja Salomo agar sebagai raja, Salomo harus tetap setia kepada Tuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu menolong setiap apapun yang dikerjakan oleh Raja Salomo. Tuhan akan setia menuntun dan melindungi yang dikerjakan Salomo sebagai raja pada bangsanya. Itulah mengapa ayahnya sebagai orang tua meminta dan menasihati anaknya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, Raja Daud juga menasihati anaknya, Raja Salomo, supaya menjadi raja yang bijaksana adik-adik, raja yang menegakkan keadilan, ya. Jadi selalu berlaku adil kepada rakyatnya. Nah, nanti adik-adik bisa baca lagi yang kelas besar di ayat 5-6, lalu ayat 8-9. Nasihat yang ketiga dari Raja Daud kepada Salomo yaitu selalu menunjukkan kebaikan, mengingat kebaikan orang-orang yang sudah berbuat baik kepadanya dan menunjukkan hal-hal yang baik juga kepada semua orang. Nah, dari kisah ini kita juga mau belajar adik-adik seperti Raja Daud kepada Raja Salomo untuk mendengar apapun hal-hal baik tentang nasihat-nasihat baik kepada anaknya dari orang tua. Seperti Raja Salomo yang juga akan memerintah sebagai raja, ia perlu nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang perlu agar ia lakukan dalam kehidupannya. Sebagai anak, kita juga harus mau dengar-dengaran apapun yang orang tua sampaikan kepada kita adik-adik. Kalau mama meminta kita untuk belajar, adik-adik yang masih sekolah, adik-adik juga harus mendengar ya nasihat mama. Kalau waktunya belajar, ya kita harus belajar adik-adik. Nanti kita punya waktu sendiri untuk bermain. Apapun yang dinasihati oleh orang tua, adik-adik harus mendengar ya. Jangan malah marah-marah atau malah menangis saat dinasihati. Kak Fani berharap dan Kak Fani percaya adik-adik sekolah minggu tidak ada ya yang mau melawan orang tua saat orang tua sedang menasehati. Seperti Raja Salomo tadi adik-adik, saat ia diberi nasihat oleh orang tuanya, ia mendengar dan mau melakukannya. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita untuk kita dengar-dengaran apapun yang mama minta ya, bukan mama aja, baik itu papa, kakak atau adik, orang-orang yang meminta kita untuk melakukan hal-hal baik. Nah, adik-adik kita mau dengarnya ya bersama-sama dan kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita meminta pertolongan Roh Kudus agar Tuhan Yesus memampukan kita. Kita harus rajin berdoa agar kita dapat dimampukan oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik mau berjanji ya, dan kita mau sama-sama belajar ya untuk mendengar nasihat orang tua dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini adik-adik. Kalau kita mau patuh dan hormat kepada orang tua, Tuhan Yesus pasti sangat sayang kepada kita. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Untuk kelas besar, jangan lupa kita ada ayat firman Tuhan yang harus dihafal loh. Dari mana ayatnya? Yuk kita sama-sama buka dari Amsal. Adik-adik buka ya Alkitabnya dari Amsal ayat 1-8. Isinya begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, Kak Fani minta adik-adik yang kelas besar yang sudah bisa membaca untuk menghafal ayat hafalan minggu ini ya, dari kitab Amsal ayat 1-8. Nanti adik-adik boleh videoin, minta tolong mama atau papa atau kakak yang ada di rumah, lalu videonya kirimin ke
WhatsApp Kayul atau Kavani ya sebagai tugas minggu ini. Oke, kalau gitu sudah selesai cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Bye-bye. Nah adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Gimana? Bagus kan? Jangan lupa ya, kita harus hormat dan taat kepada orang tua kita. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan adik-adik boleh dititip lewat mama atau papa ya, biar nanti papa dan mama yang akan mengantar ke gereja. Nah sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk kita mau angkat pujian terakhir, yaitu TAAT, taat. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga selalu protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan selalu rajin cuci tangan. Jaga kesehatan adik-adik dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, minum vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.